1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo, anak-anak kelas 6. Kembali lagi sama Ibu. Tadi belajar SPDP, sekarang belajar IPA, ya. Oke, hari ini untuk pelajaran IPA kita sudah menggunakan buku 6C. Jadi silakan ambil buku 6C-mu, ya. Dan kita hari ini belajar tentang komponen dan rangkaian listrik, ya. Buku kalian, buku 6C, dan buka halaman 2, ya. Kita belajar tentang komponen dan rangkaian listrik. Seperti yang kalian ketahui, ya, umumnya listrik itu udah pasti kalian tahu lah yang mana listrik. Gak mungkin kan gak kenal listrik di rumah. Kemudian arus listrik, ya, dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ya, dari sumber listriknya, ya. Sumber listrik itu bisa berupa baterai, aki, kemudian dinamo, dan juga generator. Jadi dari sumber-sumber listrik tadi, arus listrik itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Maka sebuah arus listrik itu dapat mengalir melalui rangkaian listrik. Nah, nanti kita akan bahas rangkaian listrik seperti apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita masuk sampai ke rangkaian listrik, kita akan mempelajari dulu komponennya biar kita lebih memahami. Nah, kalian lihat di buku kalian halaman 3, komponen listrik sederhana itu terdiri dari seklar, kabel, lampu, dan baterai. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, ya. Ini sebuah rangkaian listrik, ya. Ini sebuah komponen rangkaian listrik. Jika kita perhatikan tadi sudah kita bahas, maka yang menjadi komponen listrik adalah oke. Nah, untuk seklar itu fungsinya adalah memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kemudian kabel itu sebagai media penyalur arus listrik. Kemudian lampu, benda yang dialiri listrik, dan baterai itu adalah sumber energi listrik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, contoh dari sumber energi listrik itu baterai, kemudian aki, dinamo, dan juga generator. Jadi ada 4, ya. Nah, sudah hari ini kita akan bahas sumber energi listriknya adalah baterai. Jadi komponen dalam suatu rangkaian listrik itu adalah ini komponennya. Ini adalah komponen yang terdapat dalam listrik, ya. Di rumah kamu pun pasti ada ini. Seklar pun pasti kamu tahu yang bisa on off, ya. Yang biasanya ditaruh di bagian dinding, ya, untuk menghidup dan mematikan lampu, ya, ataupun yang lainnya. Nah, itulah komponen dari listrik sederhana, ya. Nah, setelah kita mempelajari komponennya, kita sudah melihat ini adalah suatu rangkaian ada di sini. Untuk rangkaian listrik itu ada 2. Yang pertama adalah rangkaian paralel, yang kedua adalah rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri dan paralel ini kalian bisa lihat di buku kalian halaman 3. Di sana sudah terdapat perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, ya. Untuk memahaminya, Ibu akan gambarkan, ya, biar kamu lebih mudah.
Oke, bisa kalian lihat ya, dua rangkaian listrik ya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk membedakan ini, kalau dia rangkaian seri ya, alat listriknya itu dipasang berderet dan tidak bercabang. Tapi dia berderetan gitu ya semuanya. Sedangkan kalau dia rangkaian paralel, rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar nih. Ini alat listriknya dipasang sejajar dan terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Makanya ini bercabang, ya. Nah, itu paralel. Untuk yang rangkaian listrik yang seri, ya. Bila kalian lihat di tabel itu ada kekurangan dan kelebihannya, ya. Kalau kita lihat dari kelebihan, dia membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak ya untuk membuat rangkaian seri. Karena jelas, karena tidak terlalu ribet ya kalau kita lihat, tinggal disusun aja alat listriknya yang dipasang ya, yaitu lampu-lampu itu disusun begitu saja. Bandingkan dengan rangkaian paralel. Kalau paralel agak ribet karena harus rangkaian listrik yang alat listriknya itu harus dipasang sejajar hingga akhirnya banyak alat yang digunakan ya. Dan jika paralel itu, jika salah satu aliran listriknya diputuskan, maka tidak akan berdampak pada arus listrik yang lain ya. Jadi misalnya dalam ruangan kamu ada 4 lampu misalnya. Jadi kalau dia paralel, ketika kita memadamkan salah satu lampu ya, atau sepasang lampu, karena ada 4 tadi ya. Jadi kalau kita memadamkan sepasang lampu, maka sepasang lampu lagi akan tetap hidup ya. Nah, itu biasanya paralel. Beda sama rangkaian seri. Kalau rangkaian seri ya, rangkaian seri ini satu aja yang bermasalah dari bagian dari alat listrik ini ya, misalnya bola lampunya ya, kalau bermasalah salah satunya aja, maka yang lain akan berefek, tidak akan hidup, maka akan mati semua. Biar mudah, kalian tahu kan lampu seri untuk pohon Natal, tahu kan? Nah, coba kalian lihat, kalau lampu pohon Natal satu aja bagian lampu itu yang rusak atau mati, maka satu deretan maka akan mati semua. Nah, seperti itulah pemahaman dari rangkaian seri ya. Jadi ketika satu lampu ya dia dilepaskan, maka akan mengakibatkan yang lain pun akan padam ya. Simpelnya seperti ini. Yang perlu kamu ingat, kalau dia seri artinya dia sederet ya. Kalau dia paralel maka dia rangkaiannya bercabang ya. Nah, itu untuk komponen dan rangkaian listrik ya, secara seri dan secara paralel. Oke, selanjutnya adalah rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, jika kita sudah memahami ya, sudah mempelajari tentang paralel, seri, maka kita akan dikenalkan dengan yang namanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka dan tertutup ini berkaitan dengan seklar ya. Oke, mari kita bahas. Oke, ini kita gunakan gambar yang tadi aja ya. Di sini ada sebuah rangkaian listrik. Nah, untuk mengetahui rangkaian terbuka dan tertutup ya, biasanya itu selalu berhubungan sama seklar. Seklar tidak digambarkan seperti ini, tapi kita akan buat seperti yang ada di buku kamu.
seperti ini ya. Perhatikan gambarnya. Kalau dia dikatakan rangkaian terbuka, artinya saklar yang penghubung arus listrik ya, yang memutuskan dan menyambungkan arus listrik itu terbuka, maka arus listrik tidak akan jalan, artinya lampu tidak akan hidup ya. Tapi jika saklar itu kita nyalakan atau kita tutup hingga akhirnya arus listrik pun berjalan mengairi atau di kabel hingga akhirnya lampu akan menyala ya. Paham ya? Kalau ini terbuka, ini rangkaian terbuka, kalau ini rangkaian tertutup. Pemahamannya, kalau saklar itu terbuka, maka dia tandanya off. Maka lampu tidak akan hidup atau padam. Jika saklarnya on, posisinya adalah on, maka lampu akan menyala. Jadi bedanya tertutup dan terbuka. Kalau terbuka dia tidak menyala, kalau tertutup maka dia akan menyala lampu itu. Boleh kalian cek di rumah, diketekkan aja saklar yang ada di rumah itu, yang biasanya seperti ini. Ada yang tunggal, ada yang berpasangan, ada juga yang dua. Bisa kalian coba, kamu pencet ini dia hidup, maka dia rangkaian tertutup. Tapi jika kamu mematikannya, maka dia rangkaian terbuka. Berasa tidak terlalu ribet. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang komponen dan rangkaian listrik. Ibu harap kalian mengerti dan kalian pahami melalui video pembelajaran ini. Untuk latihan di rumah, silakan kalian kerjakan halaman 8 nomor 1 sampai nomor 3. Jadi ada 3 nomor yang kalian pelajari. Dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kalian mengerti. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.